di dadaku, Garuda kebanggaanku, SMP Pancasila tetap tangguh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam Pancasila, los gak rewel. Oke, kali ini kita kedatangan seorang pemerhati pendidikan sekaligus pengawas. Beliau adalah Ibu Suharti. Jauh-jauh datang ke sini demi membelani podcast. Masih bersama saya dengan Mr. Muse, Mr. Muslimin yang selalu ceria sekali. Oke, kali ini kita akan membahas temanya tentang pembelajaran daring. Oke, untuk biar lebih akrab Bu, Bu Suharti mungkin bisa memperkenalkan diri. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Pancasila dan Ibu Bapak Guru serta anak-anak yang saya banggakan, dan tak lupa para wali murid yang saya hormati. Izinkan saya di sini adalah sebagai pengawas SMP Pancasila. Perkenalkan, nama saya Suharti. Saya tinggal di Desa Mbohar, Kecamatan Taman, Sidoarjo, dan sudah hampir 5 tahun saya menjadi pengawas. Saya sebagai pengawas sini adalah mempunyai binaan, ya, 8 sekolah binaan, ya, berada sekitar di Krian dan Balungbendo. Ya, alhamdulillah selama saya menjadi pengawas ini membimbing dan membina, juga melatih guru-guru di sekolah binaan saya sesuai dengan tupoksi saya sebagai pengawas. Ya, terima kasih Bu atas perkenalannya. Oke, beliau ini adalah Ibu Suharti, yang mana beliau membina berapa sekolah Bu? 8 sekolah. Membina 8 sekolah guys. Nah, termasuk salah satunya adalah SMP Pancasila. Oke, gini Bu, sekarang kan masa pandemi COVID. Kira-kira dengan kinerja Ibu efektif nggak Bu dengan beberapa protokol kesehatan yang kelihatannya ribet ini Bu? Enggak. Menurut saya selama kondisi COVID-19 ini yang kira-kira diawali dari pertengahan Maret ya, 2019 itu adalah masa pandemi, kemudian masuk ke new normal transisi. Ya, nah, ya otomatis juga mengalami sebuah perbedaan ya. Ketika masa normal saya bisa mungkin menjadwalkan kapan saja saya harus supervisi ke sekolah, supervisi akademik maupun manajerial. Nah, dan juga saya juga dengan mudah mengadakan pelatihan-pelatihan khusus untuk guru-guru dan kepala sekolah, berkumpul secara bersama-sama, bahkan bisa lebih dari 1 sekolah atau 2 sekolah bisa saya gabung jadi satu. Bahkan untuk event-event tertentu 8 sekolah itu bisa secara bersama-sama bertemu di satu tempat dalam sebuah pembinaan. Nah, akan tapi karena ini adalah masa pandemi, nah otomatis kita harus mau nggak mau harus melaksanakan protokol kesehatan dan melakukan transformasi, sebuah perubahan. Nah, perubahan ini sudah nggak main-main, hampir 180, boleh dikatakan 180 derajat. Ya, ini mau nggak mau kita harus mengalami perubahan, melakukan perubahan wajib ini. Tidak hanya pengawas saja, bahkan juga guru dan kepala sekolah. Saya sebagai pengawas ya melaksanakan transformasi terhadap
kepala sekolah dan guru-guru. Juga guru-guru harus melaksanakan transformasi pendidikan ini terhadap siswa. Apa itu transformasi? Yaitu perubahan. Yang dulunya adalah kita adalah bisa secara langsung bertatap muka, saya ke guru-guru, guru-guru ke siswanya. Kemudian karena masa kondisi khusus ini kita harus melaksanakan transformasi, maka guru-guru dipaksa ini ya. Awalnya memang merasa terpaksa ya. Nah, awalnya memang terpaksa, tapi alhamdulillah rasanya lama kelamaan akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan apa? Nah, kalau dulu guru-guru pada waktu normal misalnya dipaksa untuk menggunakan media, itu kan sudah ada medianya. LCD misalnya. Ada sebuah video misalnya. Ini sepertinya dulu agak gimana ya rasanya? Apa gimana? Agak tabu, agak canggung atau tabu mungkin, ya. Takut ini adalah sesuatu yang sesuatu yang gagap teknologi bagi yang apalagi guru yang masih gaptek merasa sesuatu ini masih belum menyangkut teknologi. Kalau yang sudah mahir teknologi tidak ada masalah, tapi yang masih gaptek itu kadang-kadang pegang mouse saja ya toh, ada yang masih takut. Nah, akhirnya pada masa kondisi diambil hikmahnya saja ya. Mau nggak mau kita harus mau melaksanakan pembelajaran daring ya. Dulu kan pembelajaran daring ya. Dengan pembelajaran daring ini juga sudah saya sarankan untuk kepala sekolah dimulai dari awal ya. Kepala sekolah itu adalah mengadakan pemetaan ya kan. Pemetaan apa? Ya, untuk guru-gurunya dulu. Mana guru-gurunya yang sudah mahir untuk teknologinya dan mana guru-guru yang masih gaptek. Bagaimana solusi yang masih gaptek? Ya, guru-guru yang sudah mahir itu adalah membuat semacam juga sama-sama belajar dengan tutor sebaya, mungkin seperti itu. Mari mengajak belajar bersama-sama. Nah, akhirnya saya lihat ya alhamdulillah di SMP Pancasila ini kok sudah mengalami perkembangan yang sangat luar biasa ya. Jadi untuk pembelajaran daring di SMP Pancasila ini saya lihat sudah bagus, sudah berjalan dengan baik gitu nggih. Oke. Seperti apa yang dikatakan oleh beliau Bu Suharti, jadi ada beberapa kelemahan dan kelebihan. Salah satunya adalah guru memang dituntut atau dipaksa setidaknya mengetahui bagaimana cara menggunakan media pembelajaran. Apalagi sekarang itu sudah ada beberapa aplikasi Bu ya. Ada aplikasi KineMaster untuk membuat video atau YouCut atau yang lain sebagainya. Terus tentang media-media pembelajaran online juga ada Google Class yang dulunya belum kenal sama sekali ya Bu ya, Bapak Ibu guru, tapi sekarang sudah dipaksa untuk lebih mengetahui lebih dalam apa itu manfaat Google Class, Zoom, terus Google Meet dan lain sebagainya. Karena biasanya kan hanya monoton menggunakan WA saja. Tapi sekarang guru-guru juga sudah dituntut untuk menguasai media pembelajaran. Oke, selanjutnya Bu, melihat kondisi seperti ini, perkembangan pendidikan di wilayah Sidoarjo sendiri seperti apa Bu pada masa pandemi corona ini? Iya, menurut hemat saya untuk perkembangan pendidikan selama ini otomatis ya, kalau dibandingkan dengan masa yang normal, tentu saja mesti ada perbedaan ya. Kalau kita ingin bicara tentang efektif dan efisien, semuanya adalah mempunyai kelemahan dan kekurangan, juga mempunyai masing-masing memiliki keunggulan ya. Di bidang new normal sekarang misalnya, keunggulannya apa? Ya, kan sudah bisa kita rasakan. Keunggulan new normal pertama misalnya adalah tentang efektivitas dan efisien. Jelas ini adalah mempunyai keunggulan efektif dan efisien. Kenapa? Dengan adanya daring ya, kita mengajar itu bisa
dari rumah. Dari rumah. Ya, yang biasanya misalnya hanya berjam ketemu dengan keluarga. Nah, dengan daring mungkin bisa ya hampir 24 jam ya bisa ketemu keluarga. Dan tidak mengurangi jam kerja kita, tanggung jawab kita, komitmen kita sebagai guru, melaksanakan tupoksinya masing-masing. Kepala sekolah juga melaksanakan tupoksinya masing-masing, juga pengawas. Nah, ini juga berlaku tidak hanya Sidoarjo saja ya, semuanya bahkan seluruh Indonesia melaksanakan ini. Bahkan kita kalau bicara tentang perkembangan, mungkin secara daring ini justru lebih banyak kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk pembelajaran maupun kepengawasan. Jadi melalui pelatihan-pelatihan pun dilaksanakan secara daring maupun webinar ya. Nah, ini webinar ini dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi guru, kepala sekolah maupun pengawas. Ini yang hemat saya. Oke Bu, tapi bagi Ibu sendiri kira-kira kesulitan nggak untuk mengatur jadwal mengunjungi sekolah binaan Bu pada masa pandemi corona seperti ini? Untuk mengunjungi ke sekolah, karena kita mungkin juga akan melihat peta ya. Kita Sidoarjo sini adalah masih merah. Masih merah. Ya, saat ini masih dinyatakan merah. Nah, untuk yang lainnya, untuk supervisi dan monlab juga pernah saya lakukan secara daring. Nah, ini kelebihannya. Kalau langsung mungkin ada kendala-kendala yang tadi saya sebutkan, kalau kondisi daring secara bersama-sama kita bisa melakukan pembimbingan terhadap guru maupun kepala sekolah secara bersamaan di 8 sekolah binaan saya saat ini. Berarti tidak ada kendala Ibu ya selama masa ya, karena daring online otomatis selain keunggulannya tadi bisa dilakukan pada saat yang sama secara bersama-sama, otomatis juga ada kendala. Misalnya contohnya jelasnya adalah tentang jaringan. Ya, ini biasanya kalau kita lakukan secara dengan aplikasi Zoom, karena Zoom itu juga ada batasan waktu ya, kadang 40 menit. Setelah itu sinyal terpental. Walaupun akhirnya bisa balik lagi. Itu kendalanya antara lain itu. Tapi menurut Ibu kira-kira Ibu lebih suka pembelajaran tatap muka apa daring online Bu? Kira-kira kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya, termasuk referensi saya ada ke orang tua ya. Kalau saya sendiri mungkin ya menurut saya itu ya menurut Ibu efektifnya adalah secara tatap muka pastinya ya. Dan beberapa orang tua saat ini ketika dilakukan secara daring itu juga banyak keluhan-keluhan ya. Keluhan-keluhan apa? Satu, tidak semua orang tua itu adalah mempunyai ilmu pedagogis, ya kan? Tak semua menguasai mata pelajaran. Nah, mungkin juga orang tua tidak memahami karakter anak ketika belajar. Karakter belajar. Nah, posisi inilah yang sangat dirasakan oleh orang tua. Kalau secara tatap muka di sekolah, orang tuanya semua adalah guru, ya, itu kan pendidikan utama kan dibalik dari keluarga. Ketika ini daring dilaksanakan di rumah, maka gurunya anak-anak itu juga orang tua. Inilah merasakan bahwa guru itu sebagai orang tua, sebagai guru dibalik. Ini sangat dirasakan oleh orang tua. Ini yang kedua juga orang tua banyak mengeluh. Mengeluhnya apa? Nah, tentang kuota. Ya, banyak yang mengeluh yang mestinya kuota katakanlah 1 bulan anak habis 100 ya. Nah, ini akan sangat dirasakan sekali oleh orang tua ketika ini adalah jatahnya untuk belanja, misal seperti itu. Itu yang kedua. Yang selanjutnya ketika ada tugas. Nah, ini sangat dirasakan sekali ketika ada tugas dan orang tua harus mendampingi.
ini banyak yang merasakan cukup lelah ternyata di guru ini ya, yang dijaga orang tua. Ya, apalagi di rumah misalnya hanya punya satu HP, kan tidak semua anak satu HP satu anak. Nah, secara bergiliran, ya ini jadwalnya ada yang ada yang kerja, ya, yang pulang, Bu. Ya, begini. Kemudian juga bagaimana ketika kedua orang tua kerja, nah anak tentu sendiri di rumah. Nah, ini maka orang tua bagi yang mampu bisa mengambilkan mungkin pendamping privat. Nah, ini akan menambah biaya. Itu ya. Terkait tentang kuota, Bu, alhamdulillah kemarin kita sudah SMP Pancasila sudah mendata sekitar 50 siswa, Bu. Dari 185 siswa, dari total 185 siswa itu kita anggarkan bantuan kuota insya Allah per bulan itu sekitar 5-6 gigaan, Bu. Jadi kemarin kita kita data, kita nunggu pencairan yang bos kinerjanya, Bu, masih belum cair, tapi nanti beberapa akan kita berikan. Tapi itu, Bu, kita seleksi dulu, Bu. Dalam artian mulai dari anak yang tidak mampu, terus orang tua yang kerjanya mungkin ginyun sewu, rok-rok asem kasarannya ngoten. Kita sudah data dan ini kita sudah mengacu pada Permendikbud nomor 19 tahun 2020 yang menggantikan Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang penyerapan anggaran BOS. Jadi lewat penyerapan anggaran BOS yang kita acu pada nomor 19, kira-kira efektif nggak, Bu, untuk membantu pembelajaran online? Ini ya, untuk penggunaan BOS itu memang sudah diatur oleh Permendikbud nomor 19 yang akhirnya pada kondisi khusus ini mengalami perubahan. Yang antara lain menjadi nomor 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis untuk BOS atau bantuan operasional sekolah, khususnya adalah BOS reguler. Ya. Yang di sana untuk BOS reguler itu ya, memutuskan bahwa peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 8 2020 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah untuk reguler. Nah, di sana memutuskan ya, apa ketentuan-ketentuan yang ada di permen tersebut ya, bahwa selama masa penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 ini ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ya. Nah, antara lain di sini dengan dapat menggunakan dana BOS reguler, namun tetap dalam ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, apa itu ketentuan tertentu itu? Ya, satu, tentang pembiayaan langganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pasal 9 itu. Nah, di sini layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Ya, di sini bisa saya jelaskan, walaupun di sini posrek itu bisa digunakan, akan tetapi juga tadi sekolah sudah saya katakan dari awal melaksanakan pemetaan terhadap siswa-siswanya. Pemetaan bagaimana? Nah, mendata siswa-siswa mana dan berapa siswa yang memerlukan atau perlu dibantu dengan posrek tersebut.
otomatis juga ini juga berdasarkan kebijakan sekolah masing-masing, tidak bisa disamakan antara sekolah satu dengan sekolah yang lainnya, tergantung mungkin jumlah dengan dana yang ada, itu tentunya disesuaikan ya. Senyampang itu adalah masih dalam batas kewajaran, dan mungkin sekolah juga dalam penggunaan ini adalah juga ada bukti-bukti fisik. Nah, misalnya membelikan kuota, membelikan HP anak, ini justru ada bukti-bukti fisiknya, pembeliannya untuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana pos reguler. Ya, ini. Berarti memang sudah tertera Bu ya, nomor 19 menggantikan Permendikbud nomor 8. Ya. Okay. Bahkan Mas Menteri pun juga mendukung hal ini ya. Jadi tidak usah ragu lagi sekolah untuk menggunakan dana BOS untuk membantu kuota anak-anak, misalnya juga pembelian alat-alat APD hand sanitizer, nah, untuk memenuhi protokol kesehatan. Ya. Oke. Selanjutnya tentang pengalaman Ibu selama mengawasi sekolah binaan Ibu yang paling menarik apa Bu, mungkin bisa diceritakan? Ini ya, untuk pengawasan selama pandemi. Selama pandemi dan sebelum pandemi. Iya. Pengalaman saya ketika mengadakan pengawasan pada waktu sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Ya, saya juga merasakan ya, sebelum pandemi itu dengan mudah. Mungkin saya bisa langsung ke sekolah, bisa tatap muka dengan Bapak Ibu guru. Nah, kapan mungkin secara FGD, secara wawancara atau komunikasi dengan lainnya. Nah, ketika dengan kondisi khusus COVID-19 ini, maka saya ketika mau akan langsung misalnya supervisi guru ya secara langsung, ini masih mengalami kendala ya. Nah, jadi biasanya supervisi bisa saya lakukan dengan langsung. Nah, dengan adanya COVID, dengan daring, ini mungkin kalau saya yang kesulitan menghadapi untuk guru-guru yang masih gaptek, sehingga tidak bisa saya supervisi untuk yang ini ya. Tapi ada yang menarik ya, yang sangat menarik sekali ketika guru-guru adalah sudah mahir IT-nya, justru dia bisa melaksanakan secara daring dengan lancar. Contohnya ketika saya gabung dengan pembelajaran guru secara Zoom misalnya ya, secara Zoom saya bisa gabung ya, tapi sebelumnya kan sudah saya beri untuk pelatihan tentang pelaksanaan untuk menggunakan aplikasi Zoom. Kalau dengan aplikasi Zoom itu saya gabung di dalam kelas itu, kemudian bisa secara langsung saya mengetahui pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru itu. Dan ketika itu Zoom-nya adalah berakhir, maka saya sudah bisa mendapatkan rekaman dari video yang selama pelaksanaan pembelajaran itu terjadi. Ini yang sangat menarik sih ini. Jadi ketika saya kan punya rekaman videonya gitu ya. Ketika kalau pembelajaran langsung kan nggak bisa kita merekam pembelajaran yang di kelas itu. Otomatis. Iya. Jadi semuanya memang ada plus minusnya ya. Tapi mohon maaf Bu, untuk SMP Pancasila memang sengaja tidak menggunakan Zoom karena siswa-siswa sendiri memang merasa keberatan untuk dalam hal pembiayaan kuota. Jadi kita menggunakan sementara WA dan Google Class. Google. Jadi kita memberikan tugas dan juga di situ ada feedbacknya Bu, tapi masih berupa pesan. Dan juga kadang anak-anak itu ketika ada hal-hal yang tidak diketahui itu langsung japri salah satu guru. Dan alhamdulillah di Pancasila sendiri sudah mempunyai channel Bu, namanya Spanka Zaman Now di YouTube.
Jadi seluruh media pembelajaran termasuk podcast ini nanti disiarkan di YouTube Spanka Zaman Now channel tadi. Jadi untuk meminimalisir pembiayaan kota, kita memang ngapunten sangat tidak bisa menggunakan Zoom karena dari beberapa pengalaman dan juga permintaan dari wali murid untuk menggunakan aplikasi yang efektif, mudah dan hemat biaya gitu. Terus tentang ini Bu, saya beberapa kali mendapatkan WA Bu, Pak ini kapan masuk? Pak saya jenuh di rumah. Terus ini gimana Bu untuk memahamkan anak-anak dan wali murid Bu? Monggo Bu, mungkin ada pesan-pesan untuk anak-anak dan wali murid Bu. Iya. Sebenarnya mohon maaf ya, ibu bapak wali murid dan anak-anak sekalian. Kita sebenarnya memang sangat senang ya kalau bisa bertemu secara langsung, bertatap muka seperti kondisi normal seperti dulu. Ini memang harapan semua orang bisa segera tatap muka. Tapi bagaimanapun kita di ini bahwa COVID-19 itu merupakan virus ya yang nggak kelihatan, dan mau percaya atau tidak percaya adanya COVID-19 itu sudah fakta membuktikan banyak korban di sana sini ya. Nah, oleh karena itu ya banyak-banyaklah berdoa semoga COVID-19 ini adalah cepat berlalu sehingga kita juga sudah cepat akan bertatap muka dalam pembelajaran. Tapi pada saat ini mungkin tidak ada siapapun yang bisa memprediksi sampai kapan COVID-19 ini berakhir. Maka itu ketika peta kita itu masih merah, ini belum disarankan untuk melaksanakan tatap muka. Ya kita bagaimana? Kan kita masih tetap mengutamakan kesehatan ya, mengutamakan kesehatan. Dan walaupun ini terlaksana secara daring juga ya saya harapkan tidak membebani siswa ya. Ini terutama untuk tugas-tugas nanti bisa diatur supaya tidak jenuh. Jadwal yang ada misalnya dalam satu hari itu adalah 3 mata pelajaran, monggo nanti diatur bahwa satu hari itu hanya satu tugas saja, satu mapel saja yang memberi tugas. Jadi selama ini kan orang tua banyak mengeluh ketika tugas ini belum selesai sudah datang lagi tugas lainnya. Monggo supaya nanti nggak jenuh anak-anak, nggak merasa anak-anak terbebani, tolong nanti juga diatur jadwalnya, walaupun satu hari itu adalah 3 mapel, nanti diatur satu hari satu tugas, diatur nanti mapel apa hari Senin, kelas 7 apa, kelas 8 sampai Senin sampai Sabtu itu apa satu tugas. Nah, itu antara lain biar anak tidak jenuh. Dan juga Bapak Ibu guru juga perlu memahamkan anak-anak maupun orang tua terhadap kondisi yang saat ini. Memang ini kondisi yang khusus. Ya. Ya, siapapun, bahkan ini tidak hanya di Indonesia saja ya. Ini harus minta kesadarannya untuk anak-anak dan orang tua yang harus mendampingi anak-anak supaya apa? Anak-anak bisa tetap aktif belajar di rumah walaupun ini tidak libur tapi belajar jarak jauh. Ini bagaimana supaya anak-anak juga bisa efektif waktunya untuk belajar. Begitu kira-kira pesan saya ya. Bahkan yang terakhir kemarin tuh ada WA yang lucu Bu, Pak
iki lek ngene terus lah gak iso melu Agustusan aku Pak. Karena yang ditunggu-tunggu itu anak-anak itu lomba pas Agustusan Bu. Oh iya. Nah, walaupun kondisi daring ya, pembelajaran daring, saya kira tidak ada hambatan ya untuk mengadakan lomba ya, apalagi di bulan Oktober ya, 28 Agustus Bu. Agustus. Nah, dalam menjelang mungkin bulan bahasa ya. Oh, nggih. Nah, itu bisa dilakukan misalnya lomba secara online. nah, bahasa apa yang terkait dengan bahasa, misalnya membuat puisi, membuat lagu yang divideokan. Nah, saya kira itu bisa dilakukan juga secara daring ya. Sekolah nanti akan lebih bijak untuk memikirkan bagaimana untuk lomba-lomba 17 Agustus ini. Jadi memang kemarin itu sempat saya ngobrol sama teman-teman panitia Agustusan Bu. Pak, ini gimana lombanya? Akhirnya kita sepakat untuk ya lomba-lomba online Bu. Misalnya mungkin lomba menyanyikan lagu daerah di video, atau mungkin lomba foto dengan background merah putih dan lain sebagainya. Itu beberapa hal lomba. Intinya anak-anak biar bisa beraktivitas walaupun di masa pandemi ini. Ya, mungkin untuk lomba pengetahuan saya yang terkait dengan pembelajaran bisa dilaksanakan secara melakukan itu kuis, membuat kuisis. Nah, itu nanti kan bisa anak-anak bisa berapapun anak bisa ikut dan seperti cerdas cermat. Ya, bisa dilakukan seperti itu kalau menurut saya. Mungkin temanya bisa kita ambil itu kan materi-materi itu bisa masuk itu ya. Untuk kuisis kan berapapun peserta yang ikut tidak ada masalah kan. Itu peserta iya. Terus yang terakhir Bu, pesan dan kesan Ibu saat membina di SMP Pancasila Krian Bu, napa mawon? Iya. Pesan dan kesan saya selama membina di SMP Pancasila, selama ini saya nggak mengalami kendala dan gurunya sangat respon sekali, juga kepala sekolahnya. Karena apa? Sesuatu apapun yang mungkin terkait dengan kebutuhan sekolah, termasuk mungkin apapun pengetahuan yang baru, Permendiknas, Permendikbud, apapun yang terkait lah dengan peraturan-peraturan terkait sekolah, saya share dan saya sangat merespon sekali. Pertama yang merespon di Pak Agus itu selalu cepat meresponnya, cepat terbaca dari WA itu. Pak Agus duluan ini ya. Berarti kalau siapa yang duluan bergerak, itulah duluan nanti yang akan berhasil, sama gitu ya. Nah, itulah yang selama ini di Pancasila. Alhamdulillah, terima kasih ya, sudah direspon dengan baik dan disambut dengan baik oleh Ibu Bapak Guru. Dan yang sangat mengesankan saya di sini itu yang dibanding dengan sekolah-sekolah lain yang saya ketahui di binaan yang lain juga, ini tidak saya temukan. Apa itu kira-kira? Nah, terutama di SMP Pancasila ini adalah tentang penanaman karakter anak. Ya, misal ketika saya masih kondisi normal ya, masih. Ketika saya masih masuk di pintu aja sudah disambut dengan anak-anak. Itu walaupun anak itu sedang membakar bakso atau apakah yang dipegang itu selalu ditaruh duluan dan selalu beri salam terlebih dulu dan selalu berdiri rapi di depan kelas. Saya terenyuhnya di situ. Karena apa? Yang saya rasakan di sekolah lain itu kok iya sangat bagus sekali, dan ini penanaman karakter ini sebenarnya ini dari awal memang ya, dari awal harus diawali dengan seperti itu. Seperti Pak Agus sudah melakukan setiap pagi mengadakan tausiah. Nah, inilah modal investasi ke anak seperti ini, dan mungkin ini yang tidak dilakukan di sekolah lain. Oleh karena itu sudah tertanam mengakar tentang
salam sapa, sopan santun, ini ya. Ini yang saya rasakan sangat beda dengan sekolah lain. Ini ya, saya temukan di SMP Pancasila tentang penanaman karakter. Ya, luar biasa untuk SMP Pancasila. Betul, ini enggak saya temukan di sekolah lain, walaupun di luar sekolah binaan saya juga enggak saya temukan di sini. Di sana ya, gitu. Memang awal-awalnya untuk menanamkan karakter itu Bu. Memang agak kesusahan, tapi memang jalanan soko kulinonya tadi. Iya. Apalagi nanti mungkin kita mengawali lagi Bu, karena kita tidak pernah tatap muka, mungkin anak-anak yang baru tidak tahu tradisi kita. Iya. Jadi mungkin kita harus mengawali lagi ketika ada tamu, anak-anak langsung berdiri. Ini yang memang sangat saya rasakan ya di sini kesannya. Terus tentang ini Bu, tentang podcast gimana Bu kira-kira Bu? Tentang podcast, studio podcast ini mungkin Ibu punya harapan-harapan atau mungkin saran masukan tentang studio podcast ini Bu? Iya, alhamdulillah kalau SMP Pancasila ini sudah selangkah lebih maju dari sekolah-sekolah lain ya. Mungkin di sini juga karena kita juga mengingat swasta ya, pesaing-pesaing kita juga banyak di sekitar kita juga diapit oleh sekolah-sekolah negeri, apalagi kita juga zonasi ya. Nah, ini adalah satu keunggulan di sekolah SMP Pancasila ini bisa dikatakan sebagai promosi ya, promosi untuk bagaimana bisa menarik ya, di sekolah-sekolah lain, terutama juga saya sarankan juga untuk diunggah ya di YouTube, internet, sehingga banyak orang bisa menyaksikan, bisa ini tuh SMP Pancasila ya, terutama juga mungkin bisa di-sharekan, dipublikasikan ya, disosialisasikan di SD mungkin sekitar sini. Itulah mungkin sebagai modal SMP Pancasila untuk promosi. Dan alhamdulillah kan tahun ini mengalami kenaikan sangat signifikan. Berapa persen? 125% ya kenaikannya. Alhamdulillah. Di lain sekolah banyak mengalami penurunan secara drastis. Di sini mengalami peningkatan luar biasa ya. Alhamdulillah berkat pangestu panjenengan, pangestu wali murid, siswa juga Bu. Memang kan kita sedang Bu mengkombinasikan Bu, seperti yang tertera di ini Bu, pokok spiritual dan intelektual. Jadi kita sedang mengkombinasikan sisi religius dengan sisi teknologi Bu, ya, intelektual tadi Bu. Jadi memang kalau setiap hari kan kita ada amalan khusus Basairul Khairat, itu sisi bahasa langit dengan Tuhannya Bu. Sementara sisi lainnya ya mungkin salah satunya ada semacam promo-promo media sosial dan juga promo-promo ke sekolah-sekolah lain Bu, seperti itu. Oke Bu, matur suwun sangat, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita Bu, saran-saran panjenengan, dan kita sama-sama Bu ya. Salam Pancasila, los karewel ya Bu ya. Oke, sekian, terima kasih anak-anakku sekalian dan para wali murid. Ingat apa yang disampaikan oleh Ibu Harti tadi terkait tentang pembelajaran daring. Jadi saya harap jangan bosan-bosan untuk tetap aktif pembelajaran daring, karena kita sendiri belum tahu kapan berakhirnya masa pandemi COVID ini. Oke, sekian dari saya bersama Mr. Muse, Mr. Muslimin. Salam Pancasila, los gak rewel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.